Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nura Putriani dari TI 4A2 NIM 2037032. Di sini saya akan menjelaskan rekayasa perangkat lunak 2 yang mana pengenalan UML dan diagram case. Pembahasan materi yaitu pengenalan UML, penjelasan diagram use case, dan penjelasan skenario use case. Lanjut pengenalan UML, sedangkan konten materinya ada building blocks of UML, CRC cards, tipe diagram UML, commonly used diagram, dan relasi antar UML. Lanjut building blocks of UML. Yang pertama ada things important modeling concept atau konsep pemodelan hal penting. Yang kedua relationship chain individual things, yaitu hubungan mengikat hal-hal individu. Yang ketiga diagram grouping interrelated collection of things and relationship, yaitu diagram pengelompokan koleksi terkait dari hal-hal dan hubungan. Selanjutnya komponen things, UML elements. Yang pertama ada struktur things, yang mana spesifiknya yaitu classes, interface, collaboration, use case, active, classes, komponen, dan nodes. Yang kedua behavioral, sedangkan spesifiknya interaction dan state machines. Yang ketiga ada grouping things, yang mana spesifiknya ada packages. Yang keempat ada unsocial things, yang mana spesifiknya ada notice. Selanjutnya komponen relationship, yang mana UML elementsnya ada struktur things, ya spesifiknya yaitu dependencies, aggregation, association, generalization. Yang kedua behavioral relationshipnya, sedangkan spesifiknya ada communicates, includes, extend, dan generalisis. Lanjut ke komponen diagram. UML elementsnya ada struktur diagram, yang mana spesifiknya ada class diagram, komponen diagram, deployment diagram, dan use case diagram. Yang kedua behavioral diagram, yang di sini ada spesifik use case diagram, sequence diagram, communication diagram, statistical diagram, dan activity diagram. Lanjut tipe diagram UML. Yang pertama ada struktural diagram digunakan untuk mendeskripsikan relasi antar kelas. Yang kedua ada behavioral diagram digunakan untuk mendeskripsikan interaksi antar aktor dan sebuah use case. Selanjutnya penjelasan diagram use case. Konten materinya ada definisi use case diagram, simbol, dan relasi pada diagram use case. Definisi diagram use case. Yang pertama, mendeskripsikan apa yang sistem lakukan tanpa mendeskripsikan bagaimana sistem menyelesaikannya. Yang kedua, dibuat berdasarkan interaksi dan relasi dari individual use case. Yang ketiga, berisi aktor, event, dan use case. Lanjut simbol diagram use case. Di sini ada simbol orang yang mana nama simbolnya itu aktor, fungsinya pihak yang mengakses use case. Simbol yang kedua adalah lingkaran atau use case, yang mana mewakili apa yang sistem bisa lakukan. Yang ketiga simbol garis lurus, yaitu association, fungsinya merelasikan aktor dengan use case. Yang keempat persegi, yaitu sistem boundary, fungsinya menggambarkan batasan sistem terhadap lingkungannya. Selanjutnya relasi pada use case. Yang pertama ada include, yang kedua ada extend, dan yang ketiga generalization. Relasi include, yang pertama satu use case bisa menginclude satu use case lainnya. Yang kedua jika use case A menginclude use case B, maka use case B akan mengimplementasi setiap kali use case A diimplementasi. Yang ketiga direpresentasikan dengan garis putus-putus. Bertuliskan include ke arah use case yang akan di-include. Di sini ada ilustrasi include, yang mana use case A menginclude use case B. Selanjutnya relasi extend. Yang pertama, satu use case bisa di-extend oleh use case lainnya. Yang kedua, jika use case A di-extend oleh use case B, akan bisa saja diimplementasi atau tidak setiap kali use case A diimplementasikan. Yang ketiga, direpresentasikan dengan garis putus-putus bertuliskan include ke arah use case yang akan di-extend. Sedangkan di sini ada ilustrasi extend, yang mana use case A meng-extend use case B.
Selanjutnya relasi generalization. Yang pertama, aktor dan use case bisa digeneralisis. Yang kedua, generalization digunakan untuk membuat aktor dan use case yang lebih spesifik. Di sini ada ilustrasi generalization, itu ada aktor generalization dan use case generalization. Lanjut penjelasan skenario use case. Yang pertama ada definisi skenario use case, ada komponen dan format skenario use case. Definisi skenario use case. Yang pertama, use case skenario merupakan hasil instansi dan penjelasan dari setiap use case. Yang kedua, skenario use case terbagi menjadi 3 bagian, yaitu identifikasi dan inisiasi, step, performance, kondisi, asumsi, dan pertanyaan. Selanjutnya komponen skenario use case. Yang pertama ada name, yaitu memberikan penjelasan singkat tentang nama dan dari use case. Yang kedua ada actors, yaitu daftar aktor yang dapat mengakses use case. Yang ketiga ada goals, menjelaskan apa yang aktor coba untuk mendapatkan dari use case. Yang keempat precondition, yaitu kondisi sistem sebelum use case dijalankan. Yang kelima summary, memberikan penjelasan singkat tentang deskripsi informal dari sesuai use case. Yang keenam related use case, yaitu daftar use case yang berhubungan dengan use case tersebut. Yang ketujuh steps, yaitu menjelaskan setiap langkah yang dijalankan pada use case tersebut. Yang kedelapan post condition, yaitu kondisi sistem setelah use case dijalankan. A dan G adalah bagian yang penting. Lanjut studi kasusnya. Di sini saya memilih gambaran kasus ATM. Yang pertama ada model Unity transaction. Yang kedua customer action assumed to exist, opening and closing of account are handled by another version of the system. Yang ketiga include operation deposit, withdraw, check balance, dan transfer. Yang keempat, if balance is 0 or less than the amount to be withdrawn, then withdrawal sold file. Di sini ada use case sebelum direvisi. Ya, dan selanjutnya di sini juga ada gambar use case setelah direvisi. Yaitu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.